Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, ya, di era saat ini kita tentu akan banyak menemukan beberapa perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi bagaimana sih kita bisa survive? Kita harus tetap survive. Ya, artinya tetap optimis, tetap bisa Jangan menjadi loser. Loser tuh orang yang kalah. Kita harus tetap bisa menjadi orang yang menjadi pemenang. Kalau menurut saya ini adalah tergantung kepada diri kita sendiri, bagaimana kita mempersepsikan hidup ini, ya. Kalau ini adalah kita anggap sebagai sesuatu yang buruk, ya ini beneran jadi buruk gitu loh. Kalau ini sekarang kita anggap ini adalah sebagai sebuah kesempatan, sebagai sebuah challenge, sebagai sebuah berkah, sebagai sebuah yang sesuatu yang baik, maka tentu akan bisa menjadi baik bagi kita. Kita mengasah diri kita agar tahan banting. Nah, ini penting juga bagaimana agar kita bisa tahan banting. Nah, tahan banting ini ya dalam hal apa saja harus tetap diterapkan gitu. Jadi kalau saya beberapa orang pesimis, kemudian menyebarkan berita-berita di WA, di WhatsApp, ya, di media sosial, Facebook dan lain sebagainya, itu yang kemudian membuat mereka itu bahagia. Saya nggak habis pikir bagaimana mereka bahagia dengan menyebarkan sesuatu yang sedih. Tapi sering kita dapatkan sih bahwa orang itu kayak semacam puas kalau sudah nyebar hoax, itu puas. Entah bagaimana ya, saya nggak habis pikir. Tapi kalau bagi saya ya lebih baik kita puas, bahagia kalau kita bisa menyebarkan kebaikan, kebahagiaan, optimisme di sela-sela setiap orang kepada semua orang. Nah, meskipun saya harus memakai masker gini, saya harus tetap menyebarkan optimisme kepada Anda. Ya, jangan mati dulu, ya. Jangan mati dulu, ya. Tetap harus tetap hidup, ya. Paling saya kopas dari teman saya, ya. Kalau saya lihat di video-videonya dia itu, jangan mati dulu bro, tetap hidup, ya, ya, tetap hidup, ya. Artinya kita harus optimis gitu loh. Rasulullah SAW bersabda, jika besok engkau tahu besok itu adalah hari kiamat, engkau hari ini tetap tanam satu pohon, tetaplah menanam satu pohon. Lah apa sih kita nanam satu pohon besok kiamat tuh? Pohon itu kan sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun supaya bisa hidup, bisa menghasilkan buah, bisa diambil hasilnya. Tapi Rasulullah tetap menganjurkan kita nanam satu pohon, walaupun tahu besok itu adalah kiamat. Nah, apa sih? Nah, pertanyaannya adalah bentuk optimisme gitu loh. Seandainya besok beneran pertengahan Ramadan ada dentuman yang keras yang itu membuat seluruh manusia, coba sih bayangkan ya, logika aja, dentuman yang keras seluruh dunia mendengarnya. Loh, itu sebesar apa dentumannya? Awak naik dek kene di sini aja ada misalnya suara yang keras jarak 2 kilo 3 kilo ya belum tentu kedengaran kok. Lah ini semua dunia denger lah, sekeras apa? Nah itu kalau nabrak bumi ya buminya wis hancur, rek. Ya. Coba perhatikan dentumannya itu suara itu punya kecepatan, dan kecepatan itu punya ruang, ya, punya jarak. Nah, apakah dentumannya itu hanya bisa dilihat atau didengar di seluruh dunia, atau hanya tertentu saja, wilayah-wilayah tertentu? Ya kan harus jelas, ya, dentumannya itu di mana. Nah, ini ya. Jadi ini saya ambil karena banyak ustadz-ustadz, ya, ahli, karena kehabisan tema, saya kira temanya habis, jadi akhirnya temanya akhir zaman. Jadi ini kerjaannya nakut-nakutin umat terus, ya. Kerjaannya nakut-nakutin umat. Nah, tema akhir zaman, ya, karena nggak punya tema lagi. Yang sering-sering ngomong 15 Ramadan bertepatan hari Jumat, ya. Kalau awal Ramadan hari Jumat, 15 Ramadan itu dengan dentuman sekeras apa dentumannya, itu kan nggak dijelaskan. Sedangkan di Jakarta ada dentuman aja, di sini lo nggak dengar, ya kan. Ya, sesimpel itulah, segampang itulah. Terus kemudian kita harus tetap optimis walaupun keadaannya seperti ini. Saya tadi bilang teman saya sering mengatakan jangan mati dulu, ya. Jangan mati dulu ini sangat bagus, ya. Tetap hidup, ya, jangan mati dulu. Artinya kita harus tetap optimis. Bagaimana dalam keadaan sekarang kita tetap harus bisa mengembangkan putar otak,
untuk bisa mendapatkan pemasukan, putar otak agar bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan ya. Jadi ya namanya Ramadan ya, pengen buka pengen apalah ya. Ya kita harus saving, tapi juga kita harus bisa menggali putar otak bagaimana biar bisa berkembang dan sebagainya. Ya itulah kita optimisme itu tetap kita lihat ya dengan skala-skala tertentu, tapi ingat hasilnya kita kan ikhtiar, hasilnya tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau hasilnya seperti itu ya itu bagian dari takdir. Tapi kita nggak akan menyerah dong. Tetap kita berusaha. Saya dulu punya kucing, coy. Saya punya kucing. Kucing itu saya pelihara dan saya kasih makan. Tapi anehnya setiap dia lapar ya atau jam-jam makan, dia tetap ngeong. Logisnya kan, logikanya kita tahu bahwa kucing itu pasti akan diberi makan. Kalau kita jadi kucing ngapain ngeong-ngeong, di jam makan mesti dikasih makan. Tapi dia tetap ngeong-ngeong, bro ya. Dia tetap ngeong-ngeong, bro. Dia tetap ngeong-ngeong. Nah, kita belajar dari dia, dari kucing ini ya. Kita tahu semua manusia ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa enggak? Ya. Tapi kita tetap berdoa ya sebagai bentuk adab, sebagai bentuk tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk adab bahwa kita ini hamba, kita ini masih butuh, kita ini penuh kekurangan, kita ini penuh maksiat, kita ini penuh apa sajalah, penuh kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ya, kita belajar dari kucing yang dipelihara tadi. Kucing aja tahu bahwa dia nggak ngeong pun pasti akan diberi makan, tapi dia tetap ngeong. Ini adalah sebagai bentuk ya kekucingannya. Nah, kita sebagai manusia, kita tahu, kita percaya, kita yakin, dan itu harus bahwa setiap manusia diberi rezeki, sudah ada rezekinya masing-masing. Tapi kita tetap berikhtiar, kita tetap berdoa agar apa? Ya ini sebagai tugas kita sebagai manusia. Terus optimis, menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.